apa sih yang membedakan PMK 78 ini dengan PMK sebelum-sebelumnya? Maka jawabannya sangat sederhana, Mbak. Kapan saat terutangnya bea materai tadi? Dari dokumen yang terutang maupun yang tidak terutang. Betul, tidak terutang bisa jadi akan jadi terutang ya. Tapi ini ada bomnya sih, Mbak. Terakhirnya Jadi, nih ya, yang keenam. Iya, ini yang benar-benar buat saya menggetarkan. Tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tapi ketentuan pada ayat 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak menghalangi apabila pihak-pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, berjumpa kembali dalam acara podcast YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Perkenalkan saya Tin Supriyatin, penyuluh pajak di KPP Wajib Pajak Besar 1 yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun yang baru ini membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan yang melimpah untuk kita semua. Amin. Mari kita jadikan tahun ini sebagai kesempatan untuk mencapai impian dan tujuan hidup yang lebih baik. Semoga segala harapan dan cita-cita terwujud dengan penuh berkah. Selamat menyambut awal yang baru, penuh semangat dan optimisme. Kawan pajak semua, topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik yang hangat di penghujung tahun 2020, yakni terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Namun, di kesempatan kali ini kita akan membahas aturan terbaru tentang ketentuan pelaksanaan Bea Materai berdasarkan PMK 78 tahun 2024. Tentunya, pembahasan kali ini saya tidak sendiri. Saya sangat beruntung, saya ditemani oleh seorang narasumber yang handal, seorang penyuluh pajak ahli muda dari KPP Wajib Pajak Besar 1, yaitu Mbak Wanda Rahma. Halo. Hai Mbak, apa kabar Mbak Wanda? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Tin. Happy New Year by the way. Kawan pajak semua, selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun baru ini menyongsong dengan penuh optimisme dan semangat. Amin. Suaranya Mbak Tin tuh merdu sekali ya. Kedengeran tapi ya? Kedengeran. Saya tuh khawatir suara saya kecil Mbak Wanda. Iya, merdu sekali malah. Jadi terbuai nih nanti pembahasan kita. Tapi nggak bobok kan? Tidak lah, insya Allah. Baik Mbak Wanda dan kawan pajak semua, ini saya sudah tidak sabar nih mengulik PMK 78 ini Mbak Wanda. Tadi saya lupa loh. Gimana? How are you? Oh iya, ya Allah, saya baru mau tanya, saya nggak ditanya kabarnya gitu. Ya, Alhamdulillah sehat Mbak Wanda. Alhamdulillah. Dan sangat bersemangat membahas PMK 78 Ayo, ini. ya, semangat juga. Kawan pajak, jangan kemana-mana, tetap di channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Baik, kita mulai aja Mbak Wanda. Ya. Jadi Mbak Wanda dan kawan pajak semua, PMK 78 tahun 2024 ini adalah PMK tentang ketentuan pelaksanaan Bea Materai seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aturan tertinggi yang menaungi Bea Materai ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah, beberapa ketentuan turunan dari undang-undang ini diantaranya adalah PMK Nomor 4, PMK Nomor 34, PMK Nomor 133, dan PMK Nomor 151. Nah, semua itu mengatur mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan Bea Materai. Nah, lanjut nih, langsung ke pertanyaan Mbak Wanda. Apa sih yang membedakan PMK 78 ini dengan PMK yang saya sebutkan tadi Mbak Wanda? Banyak ya dulu ya. Silakan Mbak Wanda. Baik Mbak Etin, terima kasih dan kawan pajak semua kalau terkait dengan
apa sih yang membedakan PMK 78 ini dengan PMK sebelum-sebelumnya? Maka jawabannya sangat sederhana, Mbak. Jadi PMK yang sebelumnya itu sifatnya parsial. Masing-masing berdiri sendiri mengatur tentang bagian-bagian dari ketentuan bea materai. Nah, dengan adanya PMK 78 ini, maka PMK ini memberikan suatu pengaturan yang lebih sistematis, pengaturan yang lebih komprehensif. Nah, di sini cakupannya juga ada beberapa nih, Mbak nih. Cakupannya ini ada saat terhutangnya, objeknya, terus kemudian pihak yang terhutangnya siapa saja, tata cara pembayaran bea materainya bagaimana, pelaksanaan pengadaannya, kemudian juga pengelolaannya, penjualan materainya seperti apa, pemateraian kemudiannya bagaimana, pemungutannya juga seperti apa, dan ini yang menarik, diatur juga terkait dengan pembayaran kelebihan bea materai yang seharusnya tidak terhutang, mengatur itu juga. Baik. Itu pengembaliannya ya, Mbak. Menyeluruh sekali ya, Mbak ya. PMK 78 ini ya. Betul, kalau boleh saya makanya dan komprehensif. Betul. Kalau boleh saya simpulkan, PMK 78 ini tujuannya adalah menyederhanakan berarti ya, Mbak ya. Betul. Dari yang sebelumnya diatur di beberapa aturan yang berbeda. Nah, ini dijadikan satu gitu ya. Lebih simpel gitu ya kita melihat aturannya. Betul sekali. Nah, pertanyaannya, Mbak, intinya banyak ya. Aturannya tadi Mbak Wanda kan terangkan mulai dari objek sampai pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Itu akan kita bahas semua atau beberapa saja nih, Mbak? Nah, kalau bahas semua mau, kepingin, tapi kan tidak cukup waktunya ya. Jadi kita akan membahasnya fokusnya di saat terhutang, kemudian objeknya dan pihak yang terhutang bea materai itu siapa saja. Sebenarnya saya sebelum lanjut nih Mbak Etin dan kawan pajak semua, kalau kita bicaranya soal bea materai, semua tuh pasti bertanya, kenapa sih dokumen itu harus diberikan bea materai? Fungsi bea materainya itu apa? Gitu. Nah, kalau dari Mbak Etin dulu deh, kalau menurut Mbak Etin, kenapa sih satu dokumen itu sebenarnya dibubuhkan bea materai? Kira-kira kenapa? Ya, supaya ada kekuatan hukum mungkin. Kalau di benak kita yang ini kan gitu ya. Betul. Jadi memang bea materai ini fungsinya adalah supaya dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum. Dan juga tentunya ini termasuk penerimaan negara juga. Bagian dari penerimaan negara. Dan itu betul sekali. Iya. Baik, Mbak Wanda. Nah, jadi kita bedah satu-satu ya. Boleh. Kita mulai dengan mungkin objek nih, Mbak Wanda. Boleh, Mbak. Objek bea materai ini tadi kan kita pasti berpikirnya langsung dokumen ya. Karena yang sehari-hari kita bubuhi materai tempel, kalau yang lazim kita gunakan kan tempel ya sekarang ya. Walaupun sekarang sudah ada e-materai yang berwarna ya. Jadi dokumen. Nah, tapi kan dokumen banyak ya jenisnya ya, Mbak ya. Nah, boleh Mbak Wanda dijelaskan kepada kawan pajak semua. Boleh, Mbak. Dokumen apa saja yang terhutang bea materai ini? Saya tadi batuk. Nggak apa-apa. Boleh minum dulu, Mbak Wanda, silahkan. Ini apa, Mbak Etin? Itu cappuccino panas kayaknya, Mbak. Cappuccino panas. Khusus loh buat Mbak Wanda. Ada putih-putih nggak? Enak di tenggorokan? Lumayan. Baik, Mbak Etin nggak minum? Iya. Nanti deh saya. Nanti dulu ya. Baiklah. Jadi ada dua besaran kategori dokumen nih yang dikenakan bea materai. Yang pertama itu adalah dokumen yang digunakan sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian terkait dengan perkara perdata. Kejadian perdata. Dan kedua adalah dokumen yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Itu. Kalau yang dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan semua sudah paham mungkin ya. Begitu ada dokumen yang kita jabarkan di pengadilan untuk satu sengketa, ya itu pasti dikenakan bea materai. Kita judulnya pemateraian kemudian. Tapi kalau dokumen yang dibuat sebagai alat nih, Mbak Etin, ini ada beberapa klasifikasinya nih kawan pajak. Saya bedah satu-satu, benar ya? Boleh. Oke, contohnya yang pertama adalah surat perjanjian, surat pernyataan, ataupun surat keterangan, ya. Yang sejenis lah ya, beserta kutipan-kutipannya. Kemudian juga akta notaris, beserta grose, salinan dan kutipannya. Kemudian ada akta pejabat pembuat akta tanah, ya beserta salinan dan kutipannya juga. Kemudian ada surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ada juga ini Mbak, dokumen transaksi
surat berharga itu juga, kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. Kemudian dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal melebihi 5 juta rupiah yang pertama nih menyebutkan penerimaan uang atau yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau hutang sebagian telah dilunasi. Begitu, atau sudah diperhitungkan. Dan ada dokumen-dokumen lainnya lagi lah. Banyak ya? Banyak Perlu sekali. dihafal nggak lah ya? Dibuka saja, di googling di PMK78-nya. Dari sekian banyak dokumen tadi nih Mbak Wanda, saya mendengar 2 kali kata grosse. Betul nggak kawan pajak? Iya, jangan dikira gross profit tapi ya, itu bukan gross profit supaya ya. tidak menimbulkan salah arti, boleh nggak diterangkan grosse itu apa Mbak Wanda? Jadi grosse ini kalau secara definisinya, definisinya adalah salinan otentik dari akta pertama. Apa ya kalau dicontohkan apa Mbak Etin? Apa yang terlintas di benak Mbak Etin? Kalau saya pernah mendengar gini Mbak Wanda, akta tanah ya. Akta tanah dan bangunan bisa yang jadi. kita pegang betul. Nah, itu ternyata salinan pertama. Iya, karena jadi bukan aslinya ya. Betul. Nah, itu juga terutang grosse. Itu namanya grosse. Karena baik. Yang asli disimpan oleh negara. Betul sekali. Ya. Oke, baik Mbak Wanda. Kalau tadi itu yang Mbak Wanda sebutkan banyak tadi, itu kan dokumen yang terutang. Biasanya nih Mbak, kalau ada yang terutang, ada juga dong yang nggak terutang. Iya. Ada negatif listnya ya. Betul. Nah, boleh juga nih Mbak, apa aja Mbak dielaborasikan kepada kawan pajak semua. Ini Mbak Etin ini luar biasa ya, tahu bahwa ada segala sisi oposisinya. Ada yang dikenakan, ada yang tidak dikenakan. Tapi pasti ada kaitannya nih. Kita akan ada terkait kenapa kita bahas nih dokumen yang tidak dikenakan. Jadi dokumen yang tidak dikenakan bea materai ini berdasarkan di pasal 3 ayat 3 ya Mbak ya. Kalau kawan pajak mau lihat lebih detail lagi, itu adalah dokumen yang terkait lalu lintas dan arus barang. Contoh seperti surat penyimpanan barang, konosemen. Konosemen itu bukan saudaranya Indosemen ya, bukan. Tapi konosemen itu seperti bill of lading. Jadi bill of lading itu adalah begini, suatu barang nih, barang ini sudah diangkut nih ke si pengangkut, katakanlah di kapal lah, di atas kapal. Nah kemudian barang itu akan segera diangkut menuju tempat tujuan oleh si pengangkut. Nah itu biasanya si pengangkut tuh mendapatkan konosemen itu. Kemudian ada lagi surat angkutan ya, surat angkutan penumpang dan barang. Kemudian segala bentuk ijazah. Masa iya sih ijazah nggak pernah ya seumur-umur kita lihat ada bea materainya ya. Banyak sih kalau terutang Mbak. Iya. Terus segala bentuk ijazah tidak ada. Kemudian juga tanda terima pembayaran gaji, uang pensiun, uang tunggu, uang tunjangan juga nggak ada. Nggak ada ya, ada penerimaan uang negara nih, dari kas negara atau dari kas pemerintah daerah atau bank lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian kwitansi untuk semua jenis pajak. Jadi kalau kawan pajak bayar pajak, sepertinya tidak ada bea materai lebih dari ya, 5 juta. Betul. You're so smart. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga. Surat gadai. Itu juga tidak ada tuh ya, dokumen dengan bea materainya. Kemudian tanda pembagian keuntungan, tanda pembagian bunga, dan yang terakhir dokumen yang diterbitkan oleh BI. Oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Itu banyak ya. Jangan dihafal ya, biar kita lihat saja nanti kawan pajak tidak sanggup. Biar saya saja. Biar saya saja. Baik Mbak Wanda dan kawan pajak semua. Jadi itu tadi dokumen-dokumen yang terutang dan tidak terutang bea materai ya Mbak Wanda. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya nih Mbak Wanda, kapan saat terutangnya bea materai tadi dari dokumen yang terutang maupun yang tidak terutang? Betul, tidak terutang bisa jadi akan jadi terutang ya? Betul. Gimana Mbak? Jadi itu ada di pasal 4. Biasanya kalau kita itu berpikir semua yang sudah selesai dibuat itulah ya Mbak yang dikenakan bea materai ya. Pasti itu ya. Dianggapnya bahwa kalau udah selesai dibuat
ya sudah yang sudah selesai dibuat itulah yang saat dikenakan itu terhutangnya gitu terhutang bea materai. Belum tentu karena ternyata klasifikasinya ini ada kurang lebih 5 klasifikasi. Yang pertama adalah pada saat dia terhutang pada saat dokumennya dibubuhi tanda tangan. Contohnya surat perjanjian seperti itu, surat akta notaris tadi. Nah, itu kan begitu ditanda tangan itu sudah terhutang tuh. Saat itu. Iya. Karena sebelum tanda tangan harus ditempel dulu gitu ya. Kemudian dokumen selesai dibuat. Jadi itu dokumen terutama pada saat dokumen dibubuhi tanda tangan. Yang kedua terutama pada saat dokumen selesai dibuat. Ini seperti surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun lah ya. Contohnya itu juga. Kemudian ini agak ribet nih. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Coba kita cerna. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Ya singkatnya, saya bikin untuk Mbak Etin. Berarti saat terhutangnya setelah saya selesai bikin, ya itu terhutangnya. Saat diserahkan ke saya. Saat gitu diserahkan. Ya, misal bawahnya bikin hari Rabu, tanggal 1. Nah, diserahkan ke saya tanggal 2. Berarti terhutangnya tanggal 2. Ya, simpelnya gitu mungkin ya Mbak. Simpelnya begitu. Itu bisa surat keterangan, surat pernyataan, surat lelang gitu. Betul. Kemudian yang tadi Mbak, dokumen diajukan ke pengadilan. Yang bukti tadi ya. Benar, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan yang ini yang paling menarik nih, dokumen digunakan di Indonesia tapi dibuatnya pada saat di luar negeri. Itu adalah dokumen-dokumen 3 kategori dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Itu saat-saat terhutangnya tadi ya. Saya tertarik mengenai yang dokumen diajukan ke pengadilan Mbak Wanda. Jadi itu bisa kita simpulkan bahwa dokumen yang diajukan ke pengadilan itu sebelumnya tidak terhutang. Yes. Seperti mungkin apa nih yang tadi tidak terhutang? BL tadi ya. Ya, bill of lading tadi kan nggak terhutang ya. Betul. Nah, pada saat diajukan sebagai bukti ke pengadilan, artinya itu wajib dibubuhi materai. Jadi makanya ada batasan-batasan nih dokumen-dokumen mana yang tidak dikenakan. Tapi pada saat diajukan, otomatis dokumen-dokumen tadi yang tadinya tidak dikenakan, jadinya dikenakan bea materai. Betul. Luar biasa nih kawan pajak. Jadi sangat komprehensif MC-nya ya. Ini moderatornya yang luar biasa justru. Narasumbernya dong. Saya cuma ngegongin aja. Tipikal orang Indonesia ya. Baik Mbak Wanda, ini mungkin yang terakhir ya. Boleh ya? Masih boleh kan Mbak Wanda? Masih boleh. Saya bertanya satu lagi. Jadi mengenai pihak yang terhutang. Nah, tadi kan kita sudah bicara mengenai objek saat terhutang. Nah, ini yang terakhir Mbak Wanda, pihak yang terhutang. Jadi siapa nih yang harus bayar materai ini? Ini juga terbagi. Bisa dijelaskan Mbak? Iya, ini juga terbagi beberapa kategori nih. Jadi kalau dibuatnya oleh yang sepihak, ya lucu nih. Kalau dibuatnya sepihak itu, kalau kita kan logika sederhana kita, ya dia yang buat, dia yang bayar dong, gitu kan. Ternyata tidak. Pada saat dokumen itu dibuat satu pihak, maka yang menerima dokumen itulah yang justru pihak yang terhutang bea materai. Itu satu. Yang kedua, pada saat dokumen ini dibuat oleh 2 pihak atau lebih. Maka bea materainya terhutang di masing-masing yang menerima. Karena masing-masing punya kepentingan untuk menyimpan dokumen itu ya. Betul. Selanjutnya. Nah, dikecualikan dari yang tadi 1 dan 2 itu adalah untuk yang surat berharga Mbak Etin. Nah, itu dikecualikan tuh. Jadi kalau pada saat bea materainya ini terhutang nih oleh katakanlah kita contoh kartu kredit ya, yang menerbitkan sesuatu yang dengan nilai nominal itu kan. Biasanya yang memateraikannya kan bukan yang menerima kan. Padahal yang buat cuma satu pihak gitu. Padahal suratnya surat yang ada nilai nominal itu dibuat terhutangnya oleh yang menerbitkan surat berharga tersebut. Oh, yang menerbitkan. Jadi biasanya kan banknya kan yang memateraikan kan. Iya, itu. Contohnya ya. Gitu. Kalau tadi kan kalau diterbitkan oleh satu pihak yang menerima, ya kan. Tapi ini khusus untuk surat berharga. Jadi contohnya tadi itulah kartu kredit itulah. Pemateraiannya kan dimateraikannya oleh yang membuat justru, oleh si bank. Kemudian tadi Mbak, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan tadi. Nah justru siapa pihak yang mengajukannya. Oh, yang mengajukan bukti tersebut. Baik yang itu mengajukan bukti tersebut. Apa terdakwa atau apa sih namanya terdakwa apa Mbak? apa sih lawannya terdakwa? Oh, pemohon. Iya benar. Terima kasih ya.
Anggota tim saya itu tadi yang jawab. Oke. Kemudian dokumen sebagaimana yang tadi kalau dibuatnya di luar negeri, tapi dimanfaatkannya di Indonesia. Nah itu siapa yang bayar tuh? Ini pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Regardless siapa yang buat. Sepertinya itu ya yang membuat, yang menerima manfaat. Yang menerima manfaatnya, baik. Tapi ini ada bomnya sih Mbak. Terakhirnya nih ya, yang ke-6. Iya, ini yang benar-benar buat saya menggetarkan. Tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tapi ketentuan pada ayat 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak menghalangi apabila pihak-pihak itu bersepakat. Bersepakat kemudian siapa yang mengenai pihak mana yang akan membayar biaya materainya. Jadi tidak masalah siapa yang buat, siapa yang menerima, siapa yang bayar, asalkan ada kata sepakat. Jadi aturan tadi diatur supaya ketika tidak ada kesepakatan, jadi ada yang bayar, berlaku itu. Iya, tapi ketika misal saya sama Mbak Wanda nih, tadi kan kita ada surat tuh. Betul. Harusnya kan saya yang bayar, tapi kata Mbak Wanda, aduh saya lagi punya materi banyak nih, saya aja nggak apa-apa yang bayar gitu. Itu boleh ya. Betul. Karena kalau kita bicaranya hanya 10.000, 20.000, maybe it doesn't matter ya. Tapi kalau sudah mulai millions, itu kan kadang ada siapa yang bayar gitu. Jadi kembali ke ketentuan, begitu kawan pajak. Jadi semua ada aturannya ya Mbak Wanda ya. Betul sekali. Nggak usah bingung-bingung. Betul. Baik. Pernah nggak dapat apa tuh? Surat cinta pakai materai? Supaya lebih berkekuatan hukum ya. Kayaknya belum, Mbak Wanda mau bikin buat saya. Oke, Mbak Wanda. Seru sekali ya ini ya, pembahasan mengenai biaya materai di PMK 78 ini. Jujur nih Mbak Wanda, saya masih penasaran nih dengan banyak hal dari PMK 78 ini. Saya rasa kawan pajak juga merasakan hal yang sama, namun waktu jualah Mbak yang tidak mengizinkan kita bahas untuk mungkin di podcast selanjutnya ya, atau podcast berikutnya ya. Bersambung. Janji loh ini Mbak Wanda. Dicatat sama kawan pajak. Insya Allah. Karena ini ya Mbak Etin, kalau kita mau membahasnya juga terlalu banyak, nanti kawan pajak jadi tidak mencerna apa yang kita bahas hari ini ya. Baik, kawan pajak semua, tentunya kami berharap pembahasan terkait PMK 78 ini dapat memberikan gambaran secara umum, baik itu mengenai objek, mengenai subjek, maupun saat terutang. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada Mbak Wanda, apakah ada lagi yang ingin disampaikan terkait biaya materai ini? Saya rasa cukup ya. Nggak ada ya? Saya rasa cukup. Baik, jika tidak ada, silahkan closing statement Mbak Wanda. Oh ya, baik. Mbak Etin, terima kasih kawan pajak semua. Penting untuk kita ingat bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban bea materai adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan memastikan penggunaan bea materai yang tepat, kita turut berkontribusi pada pembangunan negara dan menciptakan sistem administrasi yang lebih transparan dan efisien. Dah, demikian. Super sekali Mbak Wanda. Amin. Luar biasa. Terima kasih Mbak Etin. Jadi jika kawan pajak semua masih memiliki pertanyaan seputar bea materai, kawan pajak dapat menghubungi KPP tempat kawan pajak terdaftar atau KPP terdekat, atau bisa juga dengan menghubungi Kering Pajak di 1.500-200 atau berkomentar di medsos kami di Twitter, Instagram maupun Facebook. Kami selaku tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama podcast ini. Sampai jumpa di podcast KPP Wajib Pajak Besar 1 berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kami pamit undur diri. Saya Etin Supriyatin dan rekan saya Wanda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.